Sebelum kita masuk ke latihan soal, terus juga materi yang lanjutan, ini kita bahas dulu materi basic-basicnya ya, teman-teman. Sambil teman-teman merecall nih ya, barangkali dulu pas di SMA atau SMP sudah pernah dapat materi sudut dan juga trigonometri. Oke. Nah, ini yang pertama kita bakalan bahas tentang jumlah sudut dalam segitiga. Nah, jadi teman-teman, untuk sudut dalam sebuah segitiga ya, kalau segitiga itu kan dia pastinya akan ada tiga sudut ya, satu, dua, dan tiga. Nah, ketiga sudut dalam segitiga, ketika ditambahkan atau dijumlahkan, nanti hasilnya adalah 180 derajat gitu. Jadi misalkan nih teman-teman menjumpai sebuah segitiga, apapun bentuknya ya, mau itu segitiga sama kaki, sama sisi, terus siku-siku, terus misalkan ada nih segitiga sembarang ya, misalkan bentuknya dia nggak beraturan. Ini sebentar kakak izin hapus dulu. Misalkan ada segitiga yang bentuknya itu nggak beraturan. Ini panjangnya dia nggak sama semua ya. Nah misalkan gini. Atau, nah, nah, bentuknya dia nggak beraturan. Nah kalau misalkan dia nggak beraturan pun nanti jumlah sudut dalamnya itu akan tetap sama teman-teman, yaitu 180 derajat. Jadi misalkan nih, misalkan kakak punya segitiga, kakak kasih nama sudutnya, sudut A, B, dan C nih di masing-masing pojokannya ya. A, B, sama C. Nah ini juga A, kemudian B sama C. Ini ketika kita jumlahkan, jumlahnya akan selalu sama ya, 180 derajat. Gitu. Jadi apapun bentuk segitiganya, jumlah sudut dalamnya akan selalu 180 derajat. Oke? Jadi A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Nah, di sini teman-teman, misalkan ini nanti di soal ya. Di soal itu diketahui, misalkan ini sudut A dia 30 derajat. Nah, 30 derajat. Terus sudut C misalkan dia 25. Nah, nanti teman-teman bisa mencari sudut B-nya. Gimana Kak mencari sudut B-nya? Nah, mencari sudut B itu teman-teman bisa dengan mengurangkan 180 derajat dikurangin 25 dikurangin 30 gitu. Nanti kan dapat tuh hasilnya yaitu sudut B gitu ya. Jadi untuk mencari satu sudut ketika diketahui dua sudut lainnya, teman-teman bisa pakai ini nih. A plus B plus C sama dengan 180. Kalau mencari B gimana? Ya berarti 180 dikurangin C dikurangin A gitu. Mencari C berarti 180 dikurangin A dikurangin B gitu ya. Itu untuk sudut dalam segitiga. Gitu. 125. Ini ada yang menjawab. 125 Kak. Nah ini udah ada yang mencoba menjawab ya teman-teman. Nah, ini kalau 125 harusnya gambarnya tumpul ya. Ya, Bapak. Ini cuma sebagai contoh aja. Ya, intinya begitu ya cara mencari sudut dalam segitiga gitu. Oke? Nah, kalau yang ini gambar yang ini dia kan sepertinya sama sama sisi ya, teman-teman. Sama sisi berarti kemungkinan 60 60 60. Oke. Kalau yang tadi kan 30, 25, 30 sama 25 itu kan udah 55 ya teman-teman. Udah 55, berarti kalau misalkan 180 dikurangi 55 adalah 125. Ini udah betul ya jawabannya dari Karin ya, gitu. Cuman kalau 125 berarti kan ada salah satu sudutnya yang tumpul. Berarti gambarnya bisa jadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini misalkan ini tadi 30. Terus yang ini 25. Nah,
Terus yang ini dia 125. Oke? Yang penting jumlah sudutnya itu 180. Ya, ini udah betul nih jawaban dari Karin. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga. Nah, ini gambar yang atas kakak hapus dulu ya, biar nggak mengganggu nih. Ini, nah, perbandingan trigonometri dalam segitiga. Nah, perbandingan trigonometri itu kan berarti sin, cos, tan, kemudian sekan, sekan, kot ya teman-teman, dan lainnya. Nah, di sini kita bahas yang basicnya dulu. Yang apa Kak? Yang sin, cos, tan. Nah, kalau dalam segitiga, ya teman-teman, itu kamu bisa mencari nilai sin, cos, dan tan dari sudut-sudutnya, gitu ya. Dari sudut-sudutnya. Nah, biasanya karena dia kan menggunakan sudut ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat ada kuadran ya, teman-teman ingat sudut dalam kuadran. Sorry, teman-teman jangan coret-coret ya. Ini kakak coba disable dulu. Oke, ini kakak hapus dulu ya coretannya, supaya teman-teman yang lain juga nggak bingung nih. Oke, sip. Nah, kalau teman-teman ingat nih kuadran ini kan dia ada kuadran satu, terus ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4 ya. Nah, kalau teman-teman ingat dalam kuadran, sudut dalam kuadran itu kan dia terbagi dalam 4. Ini ya 4 daerah ya teman-teman. Daerah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan sekilas dia selalu ada posisi siku-siku nih di sini. Nah, ini kan dia selalu ada posisi siku-siku di sini. Nah, ya, ada selalu posisi siku-siku di sini. Nah, di sini makanya untuk perbandingan trigonometri dalam segitiga, kita biasanya pakainya adalah segitiga siku-siku gitu. Depan miring, samping miring, depan samping, ya, sin, cos, tan. Tuh, jadi biasanya kita pakainya segitiga siku-siku. Kenapa Kak? Untuk menggambarkan apa namanya bentuk kuadran ya teman-teman gitu. Nah di sini untuk mencari nilai sin, mencari nilai cos dan tan, tuh teman-teman bisa perhatiin dulu letak sudutnya di mana. Kalau di sini kan kakak misalkan letakin sudutnya itu di sini ya, di B ya. Ini misalkan sudut theta. Nah, kalau kita mau mencari sin dari sudut ini ya, dari sudut theta ini, nah ini kan dia bentuknya segitiga siku-siku. Bentuknya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu kan dia ada sisi miring dan dua sisi lainnya. Dua sisi lainnya. Nah, untuk dua sisi lainnya, ini nanti depan sama sampingnya itu mengikuti sudutnya. Jadi kalau sudutnya di sini, berarti kan miringnya di sini ya, yang BC. Ini kan miring. Kalau miring selalu sama teman-teman, pasti dia di sisi yang paling miring atau sisi terpanjang. Ini miringnya atau minya. Terus eh, untuk sisi di depan sudutnya itu dinamakan sisi depan ya, ini atau depan. Terus untuk sisi di samping si sudutnya itu namanya sisi samping, tosa. Oke? Nah, jadi ini miring, depan, samping. Nah, untuk mencari sin itu rumusnya adalah depan miring perbandingannya. Demi. Ya, berarti apa? Berarti AC dibagi sama BC. Oke, depan miring itu kalau sin. Kalau cos, kalau cos dia samping miring ya, samping miring, sami. Berarti AB dibagi BC.
Terus kalau tan, depan samping ya, desa. AC dibagi AB. Biasanya kalau teman-teman apa namanya baru belajar dan mau menghafal, itu kamu ambil depan-depannya aja nih. Demi, sami, desa, gitu ya. Jadi menghafalnya sin kostan demi, sami, desa. Nah, ini untuk mencari nilai sin kostan. Nah, kenapa Kak kita mencarinya pakai ini? Kenapa nggak pakai apa namanya? Kenapa nggak pakai rujukan dari ininya apa? Kuat derajatnya. Misalkan kan sudutnya 30 derajat, sin 30 berapa gitu. Kenapa harus pakai depan miring, samping miring, depan samping? Nah, ini ya untuk catatan ya teman-teman, untuk perbandingan trigonometris segitiga, ini bisa teman-teman pakai kalau dia bentuknya adalah segitiga siku-siku ya. Terus untuk yang diketahui itu untuk yang diketahui adalah sisi-sisinya. Gitu. Jadi kalau yang diketahui sisi-sisinya, teman-teman bisa pakai perbandingan trigonometri segitiga. Gitu. Oke. Depan miring, samping miring, depan samping. Gitu. Jadi kalau yang diketahui, misalkan Kak, sudutnya itu nggak diketahui berapanya, tapi dia cuma dikasih tahu, oh ada sudut theta, atau oh ada sudut alfa, ada sudut beta. Nah, dan yang diketahui itu cuman sisi-sisinya, Kak. Nah, itu teman-teman bisa pakai rumus perbandingan trigonometri ini. Ini depan miring, samping miring, depan samping. Ya. Jadi misalkan ini D-nya diketahui 7. Terus ini 2. Nah, ini kan teman-teman bisa tahu nilai tannya ya. Misalkan ditanyakan tan theta. Nah, ini kan depan per samping. Berarti 7/2 nilainya. Gitu. Jadi untuk mengetahui nilai trigonometrinya berdasarkan panjang sisinya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau sudutnya nggak diketahui, teman-teman tetap bisa tahu nilai trigonometrinya. Gitu ya. Intinya untuk itu. Nah, tapi dengan catatan ya, misalkan nih, misalkan untuk si sudutnya itu udah diketahui, misalkan tetanya ini 60 atau 30. Nah, kalau misalkan udah diketahui seperti itu, teman-teman bisa pakai ini ya, bisa pakai tabel sudut istimewa gitu. Jadi berdasarkan nilai ininya, derajatnya. Ya, misalkan untuk sin 30 derajat, oh berarti ya nilainya setengah. Sin 60 berarti setengah akar 3. Cos 60 berarti setengah. Gitu. Jadi kalau yang diketahui itu sisi, teman-teman bisa pakai rumus perbandingan trigonometri. Tapi kalau yang diketahui itu sudutnya atau derajatnya, teman-teman bisa langsung pakai tabel sudut istimewa. Gitu. Oke? Jadi penggunaan rumus ini tuh untuk membantu ya kalau misalkan sudutnya nggak diketahui derajatnya. Oke? Nah, untuk tabel sudut istimewa, ini teman-teman bisa hafalkan ini ya. Kalau kakak tuh menghafalkannya biasanya cukup sampai 90 derajat. Jadi sin kostan sampai 90 derajat ini. Nah, ini ya. Tapi misalkan teman-teman Kak, aku mau menghafal sampai 360. Nah, itu boleh banget kalau misalkan teman-teman mau ya. Tapi kalau misalkan Kak aku sulit menghafal. Nah, kamu boleh hafalkan dari sini nih. Sin sampai tan, terus derajatnya itu dari 0 sampai 90. Nah, ini kan cukup mudah ya kalau kita ambil yang ini aja. Ini misalkan sin 0 derajat berarti dia 0, sin 30 setengah. Kemudian nanti setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Terus kalau cos kebalikan dari sin ya. Kalau sin kan dari 0 sampai 1. Kalau cos itu dari 1 sampai 0. Ini 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu. Kalau tan itu kan berarti sin per cos. Sin per cos. Jadi misalkan yang tannya kamu nggak hafal, kamu tinggal bagi aja sin dibagi cos. Ini misalkan
mencari tan nol. Tan nol kan berarti sin nol dibagi cos nol. Nol dibagi satu itu kan hasilnya nol ya. Gitu. Terus misalkan tan 30. Berarti kan setengah, kemudian dibagi setengah akar 3. Nah, setengah dibagi setengah akar 3 hasilnya 1/akar 3. Ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Kalau pembagian pecahan itu kan bisa dibalik ya. Dengan catatan pecahan yang di bawah itu dia ketika menjadi perkalian, dia dibalik. Jadi yang awalnya setengah akar 3 menjadi 2/akar 3. Nah, ini kan kamu coret tuh. Coret-coret. Nanti dapatnya 1/akar 3. Ini yang ini. Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak hafal yang tan, kamu tinggal bagi aja sin bagi cos. Gitu ya. Karena sin bagi cos itu dia nanti menghasilkan nilai tannya. Oke. Terus misalkan yang ini yang 90 derajat ya. Kita mau mencari tan 90 derajat. Nah, di sini teman-teman 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu kan hasilnya tidak terdefinisi ya teman-teman. Tapi kalau di sudut kita pakainya tak hingga nih. Ya, nih. Pakainya lambang tak hingga. Oke? Gitu. Jadi dia kan sin dibagi cos. Hasilnya kan sebetulnya 1 dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Tapi kalau di sudut kita lambangkan pakai tak hingga. Gitu ya. Nah, kemudian untuk ada di sini ada kot ya. Kot itu kebalikannya tan. Terus ada sekan, ada kosek. Nah, kalau kot itu berarti 1/tan. Kalau sekan, sekan itu 1/cos. Terus kalau kosekan itu 1/sin. Gitu. Jadi kalaupun yang ini nggak hafal, nanti teman-teman tinggal membalik nilai yang ini. Oke? Seperti itu. Oke. Di sini teman-teman untuk selanjutnya, kita coba ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sudut trigonometri berelasi. Tan 30 derajat sepertiga akar 3. Baik, kita cek ya. Oh, nah teman-teman, di sini untuk yang tertuliskan 1/akar 3. Nah, kalau dia di bagian penyebutnya itu adalah bentuk akar, kita bisa lakukan rasionalisasi. Jadi nanti hasilnya akan sama, baik itu 1/akar 3 maupun 1/akar 3. Itu dua nilai yang sama sebetulnya ya. Dua nilai yang sama. Kenapa? Karena 1/akar 3 ketika dirasionalisasi itu nanti menghasilkan 1/akar 3. Nah, caranya merasionalisasi gimana, Kak? Mengalihkan dengan sekawan ya. Nah, jadi atas bawah kita kalikan akar 3 semua. Nah, sekawannya biasanya kita ambil dari yang penyebut. Penyebutnya ini kan akar 3. Nah, berarti sekawannya akar 3. Nah, 1 dikali akar 3, ini kan akar 3 ya. Kemudian yang bawah akar 3 dikali akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Ini tulis satunya nggak apa-apa. Terus yang bawah akar 3 kali akar 3, berarti kan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat kan nanti apa namanya akarnya hilang ya. 3. Berarti 1 akar 3/3 adalah 1/3 akar 3 ya teman-teman. Tuh. Ini sama dengan 1/3 akar 3. Jadi bentuknya itu sama ya. Nilainya sama. Cuman dia yang satu sudah dirasionalisasi, yang satu belum dirasionalisasi. Jadi yang 1/akar 3 ini yang belum dirasionalisasi. Terus yang 1/3 akar 3 itu ketika sudah dilakukan rasionalisasi. Gitu. Nilainya tetap sama kok. Ya. Antara 1/3 akar 3 maupun 1/akar 3. Gitu.
Jadi misalkan nih teman-teman menjumpai soal, Kak, di soalnya kok nggak ada pilihan 1/akar 3 ya, Kak. Nah, itu gimana? Nah, itu teman-teman bisa lakukan rasionalisasi dulu ya, supaya nanti bentuknya bisa seperti ini nih, 1/3 akar 3. Nah, tujuan dari rasionalisasi itu adalah menghilangkan akar di penyebut gitu. Jadi awalnya kan di sini penyebutnya kan dia ada akarnya tuh akar 3. Nah, supaya bentuknya lebih rapi, kita lakukan rasionalisasi dengan mengalihkan, ini kan dikalikan dengan sekawan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti di bagian penyebutnya yang ini nih, ini kan akar 3-nya udah nggak di penyebut ya, tapi di sampingnya ya. Nah, ini kan 1/3 akar 3. Akar 3-nya udah nggak di penyebut nih. Ini udah lebih rapi bentuknya, gitu. Oke. Kak, ada trik menghitung sin kostan dan lainnya itu Kak kalau seandainya tidak hafal. Atau bagaimana caranya kalau ada sudut lain. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah ini ya teman-teman. Yang penting kalau saran kakak, teman-teman itu paling sedikit setidaknya hafal yang sin kos ya. Sin kos kamu hafalin sampai 90 aja. Ini kan lumayan mudah ya. Misalkan teman-teman mau menghafalkan sin cos sampai 90. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, itu kamu ulang-ulang, terus nanti insya Allah akan hafal. Nah, terus kalau cos gimana? Kalau cos kan kebalikannya sin, ya. Kalau cos itu sin tapi dia dari belakang ya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu. Itu kalau yang cos. Jadi paling enggak teman-teman tuh harus hafal yang sin sama cos dulu sampai 90 derajat. Nah, nanti sisanya sisanya bisa kita akalin gitu ya, ada triknya. Oke. Nah, ini kakak lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya sudut trigonometri berelasi ya. Sudut trigonometri berelasi. Jadi ini gimana Kak? Nah, ini itu ketika tadi ya teman-teman, Kak misalkan aku nggak hafal semua sudutnya nih. Gimana Kak kalau misalkan ada sudut di luar 90 derajat gitu. Ada misalkan 120, 125 itu gimana Kak kita mencarinya. Nah, nanti kita bisa pakai ini namanya sudut trigonometri berelasi. Oke? Nih, kita coba ini ya. Coba bahas satu-satu dulu. Oh, ini ada yang ngasih trik nih. Ini apa nih, gambar tangan ya? Boleh nih kalau misalkan teman-teman, apa namanya? Oh, ini sin cos. Kalau sin ini dari setengah akar N. Cos 0, 1, 2, 3, 4. Oh, kalau yang sin, ini gimana nih membacanya nih? Oh, oke. Mm-mm. Ini berarti kalau sin dari ini ya, dari kelingking ya teman-teman. Kelingking sampai jempol. Kalau yang cos dari jempol sampai kelingking ya. Ini kakak baru melihat juga nih. Tinggal dibalik kalau sudah sampai 90. Dari kiri ke kanan, masukin angka yang ada di jari ke setengah N. Setengah akar N ini ya. Oke, oke. Nah, ini boleh dicoba nih teman-teman. Misalkan, Kak, aku nggak hafal, nggak bisa hafal. Nah, itu boleh dicoba nih. Untuk trik jari ya, boleh dicoba tuh. Jadi misalkan kita masukin yang angka 2 ya.
2. Setengah akar 2. Sin 45 kan setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Betul ya, teman-teman? Terus misalkan kita ambil yang 3. Oh, kita ambil yang satu aja deh. Yang satu nih yang cos ya. Misalkan kita mau cari cos 60. Ini kan dia angkanya 1. Angkanya 1, berarti kan setengah akar 1. Setengah akar 1 kan setengah ya. Cos 60 setengah. Nah, kan betul ya? Gitu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan angka di jarinya. Gitu ya. Nah, ini boleh nih dipakai. Kalau misalkan teman-teman, Kak, aku pusing nih ngafalnya pakai tabel. Nah, teman-teman boleh dicoba nih pakai trik yang tadi dikirim. Oke. Oke, sip. Ini kakak lanjutin dulu. Nah, untuk sudut yang trigonometri berelasi, itu kan sebetulnya ada dua patokan ya teman-teman. Ini kan kakak udah nyediain dua gambar. Ini yang atas sama yang bawah. Nah, kalau yang atas itu kita patokannya adalah 180 derajat dan 360 derajat. Jadi sumbu utamanya tuh yang ini. Hey, gak ini ya, gak eh, miring. Kakak hapus dulu. Sumbu utamanya tuh yang ini nih. Ini 180 sampai 360. Nah, ini sumbu utamanya. Gitu. Jadi makanya kenapa nih rumusnya? Ini kan yang di kuadran 2 itu kan 180 min. Yang kuadran 3 180 plus. Yang kuadran 4 360 min ya. Gitu. Nah, nanti kalau yang kuadran 1 360 plus. Gitu. Kalau 360 plus nanti dia balik ke sudut asal gitu. Oke? Nah, kalau yang bawah itu patokannya sumbu utamanya yang ini. 90 sama 270 gitu. Jadi makanya kenapa yang kuadran 2 itu 90 plus. Dia kan sudutnya lebih dari 90. Terus yang kuadran 3 itu 270 min. Kuadran 4 270 plus gitu. Nah, nanti kuadran 1 berarti 90 min ya. Itu patokan awalnya. Nah, terus gimana Kak cara pakainya? Kalau sumbu utamanya itu yang 180 360 atau sumbu utamanya tuh yang horizontal ya, yang horizontal, berarti nanti untuk hasilnya, hasilnya itu tetap akan sin kostan. Ini kan tetap sin kostan nih. Sin kostan, sin kostan, sin kostan. Tapi nilai apakah dia minus atau plusnya itu sesuai nilai kuadrannya. Jadi kalau di kuadran 2 ini kan yang plus hanya sin. Nah, makanya nanti hasilnya yang ini yang sin kan selalu plus. Ini kan selalu plus nih. Yang cos sama tan minus. Ya. Terus yang kuadran 3. Ini kan yang plus hanya yang tan. Makanya kenapa hanya tan yang plus di hasilnya. Terus yang sin sama cos dia selalu minus. Gitu ya. Terus kalau yang kuadran 4 dia kan cosnya yang plus. Nah, makanya di sini hasilnya hanya cos yang plus kan. Yang sin sama tan itu minus gitu. Jadi misalkan nanti ada soal, misalkan ada soal hitunglah sin dari 225 derajat ya misalkan sin sin 225. Nah, sin 225 ini kan teman-teman ini ya, kalau pakai eh, apa namanya? Pakai jari atau pakai tabel itu kan nggak sampai situ ya hafalannya ya. Tadi kan kakak mintanya hanya teman-teman hanya perlu menghafal sampai 90 derajat. Nah,
Nanti kalau misalkan ketemu nih sin 225, ini bisa diakalin menjadi sin sin 180 ditambah 45. Ya, tambah 45. Nah, 225 itu kan 180 tambah 45 ya gitu. Kak, kenapa penjumlahannya itu harus 180 tambah 45? Nah, ini teman-teman ya, pertama kamu carilah penjumlahan di antara dua sudut. Yang pertama itu dia sudutnya harus sumbu, yang kedua harus sudut istimewa. Jadi kan yang ini, yang 180 ini kan salah satu sumbu ya. Nih, nih, salah satu sumbunya. Terus yang 45 ini kan sudut istimewa. Nah, makanya kita apa triknya kayak gitu, ya. Nah, terus sin 180 tambah 45 ini kan masuknya yang ini nih. Sin 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa. Berarti nanti hasilnya adalah minus dari sin 45 ya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, oke. Gitu ya. Jadi triknya kayak gitu. Teman-teman cari dulu ya penjumlahan yang dia itu salah satunya sumbu, salah satunya sudut istimewa. Gitu. Sudut istimewanya yang mentok-mentok sampai 90 aja ya teman-teman. Nah, ini jadi kakak pakainya yang sumbu 180, terus sudut istimewanya yang 45 gitu. Jadi itu salah satu triknya ya gitu. Nah, ini aja ada contoh lainnya nih. Misalkan ini tan 90 plus 45. Tan 90 plus 45 berarti kan yang ini ya. Nih, ini kotan alfa. Berarti kan kotan 45 nih, min kotan 45. Min 1. Gitu ya. Nah, ini kakak coba lihat di kolom chat dulu. Kak Sin 225, kenapa pakai kuadran 3? Nah, kenapa Kak pakai kuadran 3? Nah, yang pertama, sin 225 kita lihat dulu dari derajatnya. 225 itu kan dia terletak antara 180 dan 270 gitu. Ya, antara 180 dan 270. Jadi pastinya kan dia di sini nih, letaknya di kuadran 3. Nah, nanti kamu bisa pakai, berarti kan antara 180 plus atau yang 270 min. Nah, ini kakak pakainya yang 180 plus. Gitu. Gitu. Jadi pertama kamu cari dulu kuadrannya, ya. Terus pakai sumbu, sumbu dan juga sudut istimewa. Kalau sudutnya pas-pasan gimana Kak? Masuknya ke kuadran berapa? Misalnya cos 270 derajat. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Cos 270 derajat. Cos 270 derajat, ini kan kamu berarti bisa pakai gambar yang atas atau yang bawah ya. Misalkan pakai yang bawah deh, bawah ya. Cos 270 derajat itu kan bisa yang ini ya, bisa pakai yang ini nih. Berarti kan cos 270 plus 0 derajat. Nah, alfanya kan 0 tuh. Berarti kan sama dengan sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0 ya, 0 gitu. Ya. Jadi kalaupun apa namanya? Dia pas nih Kak sudutnya. Nah, kamu tetap bisa pakai kok. Alfanya kan dia kan nggak ada ketentuan. Jadi kamu pakai 0 pun nggak masalah 0 derajat. Jadi misalkan Kak
Aku mau menghitung misalkan sin 180. Nah, nanti kan kamu bisa pakai ini ya. Sin 180 tambah 0 derajat. Gitu. Oke? Ya, ini kakak sambil charger laptop dulu ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil minum atau sambil ngemil juga nggak masalah ya. Ini sambil kakak jawabin deh pertanyaannya. Kak, kalau mau nentuin kuadran satu, contoh soalnya gimana ya? Nah, kalau kuadran satu justru yang paling mudah ya. Kenapa? Karena kan untuk kuadran satu, nilai sin kostanya semua selalu positif gitu. Jadi baik dia sin, kos maupun tan, semua hasilnya akan selalu positif. Nah, terus gimana Kak cara nentuinnya? Nah, misalkan hitunglah cos 60. Nah, 60 derajat itu kan terletak di antara 0 sampai 90. Nah, kamu perhatiin tuh sudut-sudut batasnya atau sumbunya. 0, 90, 60 kan dia pasti di sini ya. Nggak mungkin dia di sini atau di sini atau di sini gitu. Jadi kamu perhatiin dulu sudutnya. Batas-batas sudutnya itu loh diperhatiin dulu. Nah, eh, 60 itu kan masuknya ke kuadran satu. Kemudian cos 60 gimana Kak? Nah, kamu pakainya ya ini yang tabel sudut istimewa atau rumus jari ya yang tadi di share di kolom chat gitu. Jadi kalau misalkan sudutnya itu masih sampai 90, dia kan otomatis di kuadran satu ya. Tuh kamu bisa pakai ini yang hafalan atau bisa pakai rumus jari tadi gitu. Oke? Jadi malah lebih simpel nih kalau di kuadran satu. Kak itu atas sama bawah sama. Dia bedanya di ini, di sumbu patokan. Kalau yang atas kan patokannya di 180 sama 360 nih. Dia yang horizontal. Tapi yang bawah itu patokannya di sumbu vertikalnya, yaitu 90 dan 270. 30 derajat kok bisa setengah? Yang mana nih, teman-teman? Oh, nilainya kah? Nah, kalau nilainya, nilai yang di sini, nah ini kenapa Kak? Sin 30 kok setengah, sin 45 kok setengah akar 2. Nah, ini dia ada asal-usulnya ya teman-teman. Tapi untuk apa namanya tingkatan UTBK atau SMA, teman-teman biasanya cukup tahu nilai eh, apa namanya nilai akhirnya. Oh cukup tahu nih kalau sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3 gitu. Jadi cukup tahu dulu gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman, Kak aku pengen tahu nih kenapa sin 30 itu setengah. Nah nanti ketika teman-teman misalkan di udah apa namanya udah di bangku kuliah ya, atau misalkan nanti ambil S2, S3, eh, misalkan nanti teman-teman ngambil matematika nih atau ngambil jurusan apa yang ada ini ada penjelasan mengenai asal usulnya. Nah, itu nanti biasanya dia sejarahnya tuh ada di apa namanya mata pelajaran di bangku kuliah ya. Jadi kalau tingkatan SMA, teman-teman cukup tahu nilai akhirnya aja gitu. Jadi cukup ikut panduannya dulu aja. Oke? Bisa pakai yang cos 270 min A, hanya nanti ganti nol ya. Gitu. 270 min 0 kan tetap 270. Oh, sama kayak sin 0. Betul sekali. Cos 270 min A. Oh, kalau yang min A nanti berarti min sin ya. Kalau yang cos 270 plus A nanti menjadi sin A. Berarti yang pas-pasan bisa minus ya jawabannya. Min 0, min sin 0. Sin 0 kan dia 0 ya teman-teman. Min sin 0. Nih loh. Kalau dia min sin 0, min sin 0.
itu dia sama aja kayak sin min 0. Sin min 0. Nah, nanti dia tetap 0 ya. Sebentar. Sin 180 derajat. Nah, misalkan sin 180 derajat, kamu pakainya yang mana dulu nih? Misalkan yang ini. Nah, berarti kan 180 ditambah 0, berarti min sin 0. Sin 0 kan 0. Nah, biasanya kalau di, apa namanya, kalau di sudut, 0 itu kan dia bilangan netral ya. 0 sama min 0 itu dia tetap 0 ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan dia nanti hasilnya 1, terus misalkan ada min, jadinya kan min 1 ya. Min 1, min akar 3, itu tetap dipakai minnya. Tapi misalkan ada min 0 yang nanti tetap 0 ya hasilnya. Gitu. Kenapa Kak? Karena 0, 0 itu kan dia bilangan netral. Kalau kamu perhatikan garis bilangan, garis bilangan itu kan ada 0, kemudian ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Kan ada 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kan ada minus 1, minus 2, minus 3, gitu ya. Gitu. Jadi kalau 0, karena dia bilangan netral, kamu tetap tulis 0 aja. Cukup 0 aja. Oke? Oke. Kak, kok beda hasilnya cos 200 sama-sama? Sama min sin 0? Yang mana nih teman-teman nih? 270 sama min sin 0. Oh, misalkan ini ya. Kita pakai yang ini ya. Nih. Cos 270 ditambah 0 berarti kan sin 0 ya. Hasilnya 0 ya. Nah, Kak misalkan pakai yang ini misalkan. Nah, berarti kan pakai yang ini ya. Nah, cos 270 min 0. Nah, berarti kan min sin 0. Min sin 0 kan min 0. Min 0 tetap 0. Sama ya? Ya, tidak beda ya. Hasilnya sah. Nah, oke, sip. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini terakhir sebelum kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini aturan sinus kosinus dan rumus kebalikan. Nah, nanti teman-teman kadang tuh ada soal nih di mana segitiganya itu diketahui misalkan satu sudut dua sisi atau satu sisi dua sudut dan lainnya gitu ya. Nah, ini misalkan nih, misalkan nanti diketahui sudut ini ya, sudut ABC diketahui, atau misalkan yang diketahui itu hanya sisi A-nya, kemudian misalkan sisi A sama sudut A diketahui, kemudian sudut B diketahui. Nah, sisi B itu nggak diketahui. Nah, nanti teman-teman bisa pakai aturan sinus ya. Bisa pakai aturan sinus. Nah, aturan sinus ini kan dia perbandingan antara sudut, antara sinus dari sudut dan juga panjang sisi. Nah, panjang sisi biasanya tuh di depan sudutnya. Jadi misalkan ini kan sudut A kan di sini. Nah, panjang sisi A nanti di sini biasanya. B di sini sudutnya. Nah, panjang sisi B dia di sini. Panjang sisi C dia di sini. Gitu. Ya. Nanti kalau misalkan mau mencari salah satu sudut atau sisi, ini kamu bisa pakai aturan sinus ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini juga misalkan nanti ada dua ini ya, dua sisi yang diketahui, terus sama satu sudut.
Nah, itu bisa tuh pakai aturan kosinus. Jadi misalkan, oh, sisi yang diketahui ini sisi B sama sisi C. Terus sudut A juga diketahui. Nah, kamu nanti bisa mencari panjang sisi A-nya. Tuh. Ini pakai aturan kosinus. Ketika dua sisi diketahui dan satu sudut diketahui. Gitu. Nanti fleksibel ya menyesuaikan dengan soalnya. Nanti akan ada contoh soalnya juga. Biar teman-teman nggak bingung nih. Yang sinus itu dia hanya perbandingan ya. Jadi dia kan ada tiga sudut nih, A, B, sama C. Nah, nanti akan ada juga namanya sisi A. Sisi A tuh yang A kecil. Terus sisi B yang B kecil. Sama sisi C-nya. Nah, perbandingannya biasanya sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C gitu. Nah, sisi A yang mana Kak? Sisi A itu yang di depan sudut A, oke? Nih di depan sudut A. Terus sisi B yang di depan sudut B. Sisi C yang di depan sudut C. Oke, itu yang aturan sinus. Jadi misalkan nanti, oh diketahui panjang A, terus diketahui sudut B. Kamu mau mencari panjang sisi B kecil, nanti akan bisa pakai aturan sinus gitu. Oke, itu kalau yang sinus. Mau SS slide sebelumnya? Boleh, sebentar ya. Nih, teman kalau mau screenshot dulu. Oke, kita next ya. Nah, itu aturan sinus dan juga kosinus. Nah, terus ada nih satu tambahan ya teman-teman, rumus-rumus kebalikan. Nah, tadi kakak sudah sempat jelaskan sedikit. Ini coba kakak ulang kembali ya. Jadi kalau dalam sinkostan, itu ada yang namanya kebalikannya ya, kebalikan dari sinkostan. Yaitu ada sekan, ada kosekan, dan juga kotan ya. Nah, ini kalau sekan itu adalah kebalikan dari kos, berarti satu per kos. Kalau kosekan, satu per sin. Kalau yang kotan itu satu per tan, gitu. Jadi kalau misalkan diketahui nilai sin, terus teman-teman mau nyari nilai kosekannya. Nah, berarti kan tinggal dibalik aja tuh sinnya. Misalkan sinnya itu 4 per 5. Nah, nanti nilai kosekannya adalah 5 per 4, gitu. Jadi untuk kebalikan itu sesederhana itu ya teman-teman. Tinggal dibalik aja. Tuh. Itu untuk rumus-rumus kebalikan. Nah, ini kakak coba next ya kita. Setelah ini next ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ini kakak jelaskan dulu ya. Nanti untuk contoh soal kedua teman-teman boleh coba mengerjakan. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jika beta, sudut beta, itu terletak di antara 0 sampai 90. Oke. Dan sin beta sama dengan 6 per 7. Maka di antara pilihan berikut yang benar adalah yang pernyataan mana? Nah, ini dia kan sudutnya di kuadran 1. Berarti nilai sin kostanya semuanya positif ya. Gitu. Semuanya positif. Nah, kemudian diketahui sin beta adalah 6 per 7. Nah, bentuk nilainya dia kan memakai bilangan ya, pecahan. Ya, memakai pecahan yang di luar sudut istimewa. Kalau sudut istimewa kan dia kayak setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, gitu ya. Tapi kalau yang di sini kan dia 6 per 7, gitu. Jadi kan kayak out of the box ya teman-teman. Jadi ini kita bisa umpamakan dia sebagai panjang sisi ya. 6 sama 7-nya itu panjang sisi.
Sehingga kita nanti pakainya yang demi sami desa, yang perbandingan trigonometri. Nah, sin itu kan rumusnya adalah demi depan per miring. Depan per miring. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, digambar aja nggak apa-apa. Pakai siku-siku. Nah, ini misalkan betanya tuh di sini. Betanya. Depannya berarti kan ini ya 6. Miringnya berarti kan di sini 7. Nah, kamu kalau misalkan mau mencari ini, berarti kan kamu harus tahu nih yang sampingnya tuh berapa. Nilai sampingnya nih loh yang ini. Nah, ini kamu bisa pakai Pythagoras biasa. Nah, samping sama dengan akar miring kuadrat min depan kuadrat. Berarti akar 7 kuadrat min 6 kuadrat. Akar 49 min 36, akar 13. Nah, ini yang sampingnya ya. Dia akar 13. Nah, kemudian kamu bisa periksa satu-satu pernyataannya. Mulai dari yang pertama, yang tan. Tan itu dia kan depan persamping ya, desa ya. Desa, depan persamping. Nah, depannya kita cari. Depannya kan dia 6. Sampingnya berapa? Oh, akar 13. Berarti kan 6 per akar 13. Nah, sementara yang di pernyataan itu adalah 7 per akar 13. Nah, ini kan salah ya berarti ya. Ini yang nomor satu salah. Pernyataannya salah. Nah, terus yang kedua, ada kosinus 90 derajat min beta sama dengan 6 per 7. Oke? Nah, kosinus 90 min beta itu nilainya sama aja kayak sin beta. Sama aja kayak sin beta. Nah, di sini sin itu kan depan per miring, demi ya. Depannya berapa? Oh, depannya 6, Kak. Miringnya 7. Berarti kan 6 per 7 nilainya. Nah, sementara yang di pernyataan 6 per 7. Sehingga dia benar. Nah, begitu pula dengan nomor 3 sama 4. Nah, 3 ini kan 1 per cos beta. 1 per cos beta. Kalau cos itu kan berarti sami ya, samping per miring. Nah, kalau 1 per cos berarti kebalikannya. Miring per samping. Miringnya berapa? 7. Sampingnya akar 13. 7 per akar 13. Ini yang benar. Sementara pernyataannya 6 per akar 13. Nah, ini kan berarti sah, salah ya. Untuk yang nomor 3. Terus nomor 4. Nah, nomor 4. Ini ada sin, ada cos. Berarti nyari satu-satu. Yang sin depan per miring. Nomor 7 ya. Terus yang cos sami, samping per miring. Akar 13 per 7. Nah, karena yang bawah itu pembilangnya pakai akar. Yang di yang di sini kita akalin juga pakai akar. 6 itu kan akar 36. Oke, jadi ini sama ini kita bandingkan. Akar 36 dengan akar 13 itu kan gede akar 36. Sehingga sinnya akan lebih besar dari yang cos. Nah, benar ya ini ya, sesuai pernyataan. Oke. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Oke. Nah, ini di pertanyaan, Kak, pernyataan 2 tadi gimana? Nah, cos 90 min beta, kamu pakai patokan yang tadi ya. Ini kakak kembali ke slide sebelumnya. Cos 90 min beta ya. Nah, ini. Cos 90 min sudut itu sama dengan sin sudutnya. Oke? Sin sudutnya. Ini kan dia cos 90 min beta, berarti sama dengan sin beta gitu. Nah, sin itu kan rumusnya adalah demi depan dibagi sama miring. Depannya berapa Kak? Oh, 6 nih. Depannya 6. Tulis. Miringnya 7. Nah, berarti kan 6 per 7. Gitu. Jadi pakai rumus sudut berelasi ya, teman-teman. Gitu. Kenapa dibalik saminya? Nah, karena dia kan mencarinya 1 per cos ya.
Kalau yang kos itu kan berarti sami, samping per miring. Nah, karena yang dicari itu satu per kos, berarti tinggal kamu balik aja tuh miring per samping. Gitu. Oke, tinggal dibalik aja. Ini untuk yang nomor satu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, sip. Nah, kita coba masuk ke soal nomor dua ya, teman-teman. Ini kakak stop share dulu. Nih, nanti teman-teman coba ini, coba latihan mengerjakan ya. Latihan mengerjakan. Terus nanti kita eh jawab bareng-bareng. Nih. Nah, karena untuk pollingnya kan belum bisa ya. Jadi nanti teman-teman ini aja. Apa namanya? Jawabannya bisa di-share di kolom chat. Oke? Nah, ini untuk nomor dua ya, teman-teman. Nomor dua. Oke, sip. Nah, nomor dua silakan dikerjakan dulu. Ini kakak waktuin deh. 3 menit cukup lah ya. Sampai 20.0 eh 19.51 ya teman-teman. Sampai 19.51 nanti kita coba bahas. Ini teman-teman silakan mengerjakan dulu. Nanti boleh ditulis di kolom chat jawabannya A, B, C, D atau E. Oke, teman-teman. Oh, ini eh untuk kameranya sepertinya agak ini ya, agak terkendala. Oke, nggak apa-apa. Ini kakak coba lihat nih di kolom chat jawabannya apa nih? A, B, A, A, B, A.
A, B, B, B. Ada yang B ya. Oke, oke, kita bahas. Oke, kita bahas ya. Oh, ini udah berubah nih di slide selanjutnya. Nah, jadi pertama kan sama ya seperti tadi ya. Pertama kita perhatiin dulu ini. Ini kan dia di kuadran 1. Berarti nanti semua nilai kosin sin costanya itu positif ya, positif. Nah, kemudian yang diketahui kan cos alfa. Cos alfa 5/13. Cos alfa 5/13. Cos itu kan sami, samping per miring. Oke. Samping udah diketahui, miring udah diketahui. Saatnya mencari yang depan. Nih, kalau teman-teman bingung, buatlah segitiga. Nah, andaikan ini alfa ya, alfa. Alfa terus samping, berarti kan ini 5 ya. Terus miringnya 13. Nah, berarti kan yang belum diketahui adalah yang sisi depan ya, yang ini ya. Nah, ini tanda tanya, nanti dicari. Nah, depan ini pakai Pythagoras mencarinya. Berarti kan miring kuadrat dikurangin samping kuadrat. 13 kuadrat min 5 kuadrat. 169 min 25. Nah, ini kan akar 144, yaitu 12. Nah, berarti kan yang depan atau itu kan 12. Oke, 12 udah kepegang. Nah, habis itu kita akan cek nih. Akan cek satu per satu dari pernyataannya. Nah, yang pertama sin. Sin alfa 12/13. Sin itu kan dia adalah demi ya, depan per miring. Depan per miring. Nah, depannya berapa? Depannya kan dia adalah 12. Miringnya 13. Berarti 12/13. Nah, bener ya pernyataannya ya. Terus yang kedua tan. Tan itu kan desa, depan per samping. Depannya 12, sampingnya 5. Ya, sampingnya kan 5 tadi. Berarti 12/5. Nah, ini juga betul. Oke. Terus yang nomor 3, sekan alfa. Sekan alfa, sekan itu kan dia kebalikannya dari cos. Berarti 1/cos. Kalau cos itu kan sami. Nah, kalau 1/cos berarti misa. Miring per samping. Miringnya berapa? Oh, 13. Sampingnya 5. Berarti 13/5. Nah, ini udah betul. Nah, terus yang keempat. Yang keempat, sin. Terus ada cos, berarti kita nyari 1/1. Sin-nya demi 12/13. Cos-nya sami, berarti 5/13. Oke? Nah, kamu lihat nih. Mereka kan penyebutnya sama ya, sama-sama 13. Kita fokus ke pembilangnya. 12 dengan 5 itu kan lebih besar 12. Sehingga apa? Sehingga nilai sin lebih besar dari nilai cosnya. Gitu. Nah, ini kan lebih besar sinnya. Sementara yang di pernyataan sinnya lebih kecil. Nah, sehingga apa? Sehingga pernyataannya salah nomor 4. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 ya. Yang A. Nah, ini ya. Kalau yang B tadi jawabannya apa nih? Oh, 1 dan 3 saja. Oh, berarti yang dua ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Gitu. Jadi yang A 1, 2, dan 3. Oke? Nah, kita lanjut ke nomor. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau sudutnya di sebelah mana? Demisa. Nah, sudutnya ini, ini kan sudutnya tuh nggak diketahui ya. Dia kan cuman disebutkan sudut alfa. Sudut alfa dia terletak di antara 0 sampai 90, berarti kan lancip. Oke, lancip. Nah,
Berarti gimana, Kak? Nah, karena dia lancip, kamu bisa, karena dia lancip dan dia kayak gini ya, perbandingan trigonometri, kamu bisa pakai segitiga siku. Nah, sudutnya itu harus di selain siku-siku. Siku-sikunya kan di sini. Nah, kamu bisa letakin alfanya tuh di sini atau di sini. Oke? Jadi letaknya itu bebas, yang penting lancip. Pertama. Terus yang kedua nanti depan sampingnya mengikuti letak dari sudutnya. Kalau sudutnya di sini, depannya kan yang ini, sampingnya kan yang di bawah sini. Tapi kalau sudutnya di sini, nih, alfanya di sini, nih, berarti depannya kan yang ini, sampingnya yang sini, gitu ya. Jadi kamu menyesuaikan sudutnya. Nggak boleh di tempat siku-siku, gitu. Karena kan dia keterangannya kan alfanya harus kurang dari 90. Jadi dia lancip. Gitu ya, lancip. Nggak boleh di tempat siku-siku. Masih banyak soal kayak gini. Nggak? Nah, nanti nomor 3 ya, itu juga seperti ini ya teman-teman. Jadi nomor 3 seperti ini. Terus nanti nomor 4 kita baru, apa namanya, baru soal. Ganti soal. Tapi rata-rata di malam hari ini kita nanti pembahasannya memang kan tentang sudut ya. Tentang sudut trigonometri. Bisa tahu lancip tumpulnya gimana, Kak? Nah, pertama, kamu perhatikan ininya, perhatikan syaratnya. Biasanya tuh di soal dikasih tahu kok. Kayak misalkan kan alfanya kan nggak dikasih tahu spesifiknya ya. Apakah dia 60 derajat, 30 derajat, atau berapa. Nah, tapi kamu bisa melihat dari syaratnya. Syaratnya kan dia, alfanya kan terletak di antara 0 sampai 90. Nah, sudut yang terletak di antara 0 sampai 90 sudah pasti dia lancip, teman-teman. Kenapa? Karena 0 derajat kalau di kuadran, bukan di sini. 90 kan di sini ya. Nih, atas nih 90. Nah, kalau dia kurang dari 90 dan lebih dari 0, jadi kan otomatis dia di sini atau di sini, bisa jadi di sini. Nah, dia kan lancip ya, selalu lancip. Pokoknya sudut yang kurang dari 90 itu selalu lancip, teman-teman. Gitu. Kalau 90 dia kan udah mulai siku-siku. Nah, kalau lebih dari 90 nanti dia mulai tumpul. Jadi misalkan sudutnya 120. Nah, itu kan lebih dari 90 di sini nih. Nah, nanti kan dia tumpul. Tumpul. Kenapa Kak tumpul? Karena melihatnya selalu dari 0 derajat. Nah, ini kan tumpul ya. Gitu. Kalau lebih dari 90 dia tumpul. Betul sekali. Nih, ada yang ini ya, lancip kurang dari 90, tumpul lebih 90. Betul. Oke. Ini nomor 2. Ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Atau kita lanjut nih ke soal selanjutnya? Oke, lanjut ya. Nanti nomor 3 juga seperti ini. Ini kakak stop share dulu. Ini lanjut nomor 3. Ini teman-teman kakak kasih waktu untuk mengerjakan ya. Ini supaya makin, ini ya makin terbiasa mengerjakan soal-soalnya. Ini kakak share screen. Oke, bisa coba dikerjakan ya teman-teman.
Coba dikerjakan, terus nanti sampai pukul 20.05 ya, 3 menitan ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, udah 20.05 kita bahas. Nih, kita lihat dulu jawabannya apa aja nih. C, 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 C. Kompak ya, C semua nih. Oke, kita bahas ya teman-teman. C, diketahui tan theta itu sama dengan 2/3. Dan theta adalah sudut lancip. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, pertama teman-teman, kita perhatikan dulu ya. Ya kan lancip ya, lancip. Berarti eh, untuk sudutnya semuanya di kuadran 1. Semuanya positif ya, hasilnya. Nah, kemudian tan. Tan itu kan dia desa, depan per samping. Nih, kita bikin segitiganya dulu. Ini misalkan tetanya di sini. Depannya 2, sampingnya 3. Nah, miringnya, ini kan yang dicari. Nah, miring. Miring itu sama dengan akar depan kuadrat plus samping kuadrat. Jadi teman-teman pakai Pythagoras ya. Selalu pakailah Pythagoras. Nah, miring berarti kan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 4 ditambah 9, yaitu akar 13. Nah, miringnya udah dapat. Nah, sini kita akan cek ininya ya. Cek satu persatu. Yang pertama sin theta. Nah, sin itu kan demi, depan per miring.
Depannya berapa? Oh, depannya 2. Miringnya berapa? Akar 13. Berarti 2 per akar 13. Nah, sedangkan di pernyataan adalah 12 per akar 13. Nah, ini kan salah. Terus yang kedua, cos theta. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 3. Miringnya akar 13. Berarti kan 3 per akar 13. Nah, ini pernyataannya 3 per akar 13. Jadi kan udah betul ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kosekan. Kosekan di sini, dia kan kebalikan dari sin ya. Kosekan itu kan 1/sin. Nah, ini rumus kebalikan ya. Nah, kalau sinnya 2 per akar 13, maka kosekannya adalah akar 13 per 2. Nah, ini pakai rumus kebalikan aja. Ini berarti betul ya. Nih, sama persis. Nah, kemudian yang terakhir ada tan 90 derajat min theta. Nah, tan 90 derajat min theta ini pakai rumus sudut berelasi. Ini ya, tan 90 derajat min theta sama dengan uh, kotan theta. Ini sama dengan kotan theta. Nah, di sini uh, kotan dari theta, kotan itu kan dia kebalikan dari tan. Kalau tan kan desa, depan per samping. Kalau kotan berarti samping per depan. Sampingnya berapa? Sampingnya 3. Depannya berapa? 2. Berarti kan 3 per 2. Nah, ini betul ya. Nah, nah, berarti kan pernyataan yang benar kan ada 3, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat opsinya. Di opsi, di opsi kan nggak ada nih 2, 3, dan 4. Nah, yang ada yang mana? Yang ada kan yang ini. 2, 4. Nah, sehingga jawabannya itu yang C ya, teman-teman. Gitu. Nah, kalau 1, 2, dan 3, satunya kan nggak masuk. Ini salah. 1 dan 3, satunya nggak masuk. Hmm, salah. Terus kalau 4 saja, 4 dia kan betul. Tapi kan 2 dan 3 kan juga betul. Jadi kita pilih yang 2 dan 4 ya. Gitu. Oke. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya teman-teman. Itu untuk nomor 3. Nomor 3 ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Atau kita bisa next nih teman-teman? Lanjut. Oke. Oke, aman ya. Sip nih. Sepertinya teman-teman udah mulai paham ya. Ini kita next ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 4 ya. Hmm, Kakak hapuskan dulu. Nah, tadi kan kita terlambat 5 menit ya. Jadi nanti sampai 20.20. Nah, ini nomor 4. Oke. Teman-teman nanti bisa kerjakan sampai pukul 20.14 ya. Sampai 20.14 terus nanti kita tes. Oke?
Oke, kita lihat nih jawabannya apa nih. Oke, ada yang jawab A, B, A, B, 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 A. Oke, kita ini ya, coba lihat jawabannya nih. Apakah A, apakah B? A min 1/5, B min 2/5. Oke, jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, kenapa Kak yang A? Nah, pertama, kamu perlu lihat dulu ya. Di sini kan diketahui tan X sama dengan 2. Tan X sama dengan 2. Tan itu kan dia depan per samping desa. Nah, berarti apa? Berarti kan kita perlu cari miringnya. Miring itu kan akar depan kuadrat plus akar samping kuadrat. Nah, depan berapa? 2, sampingnya 1. Kenapa, Kak? 2 itu kan sama saja dengan 2/1 ya. 2 bisa kita tuliskan sebagai 2/1. Nah, gini ya teman-teman. Berarti nanti depannya itu 2, sampingnya adalah 1. Oke? Depan kuadrat plus samping kuadrat. Berarti 2 kuadrat plus 1 kuadrat. 4 plus 1. Ini akar 5 ya. Nah, nilai dari cos X. Cos itu kan dia adalah samping dibagi miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 1. Sini ya, 1 ya. Kemudian miringnya berapa? Miringnya akar 5. Nah, sehingga ya kan 1/akar 5. Nah, tapi di sini ada keterangan dengan X di kuadran 3. Nah, dengan X di kuadran 3. Nah, di sini untuk kuadran 3 nilai cosnya itu negatif, teman-teman. Teman-teman ingat yang aturan yang tadi. Kalau teman-teman lupa, ini kakak ingatkan lagi. Ini di kuadran 1, itu semuanya positif ya. Jadi all positif. Ini yang positif ya. Kuadran 1 semuanya positif. Kalau kuadran 2 yang positif hanya sin. Sin. Nah, kuadran 3 apa? Tan. Kuadran 4 apa? Cos. Sehingga di sini misalkan dia kan diketahui X di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif kan hanya si tan ya. Nah, sehingga yang cos dia negatif nilainya. Maka cos X sama dengan min 1/akar 5. Jadi nilainya tetap menggunakan ini, tapi ditambahin negatif. Karena dia di kuadran berapa? Di kuadran 3. Gitu ya. Jadi nilainya yang A nih. Min 1/akar 5. Gitu. Oke. Tadi ada yang jawab B juga nih. Yang jawab B juga. Yang jawab B, mungkin terkecoh ini ya, yang tan X sama dengan 2. Jadi kalau misalkan dia kan 2 ya. 2 itu kan dia nggak ada penyebutnya. Kalau teman-teman menjumpai bilangan yang tidak punya penyebut, penyebutnya pasti selalu 1 teman-teman. Gitu. Jadi kamu bisa tulis 2/1. Ya. Yang negatif itu cos aja. Tergantung kuadran ya. Kalau misalkan kamu, kalau misalkan di kuadran 1, cos itu dia positif. Kenapa? Nih, ini kan positif. Yang di kuadran 1 all positif. Berarti semuanya positif. Yang di kuadran 2 sin positif. Berarti cos sama tan negatif.
Di kuadran 3 tannya positif. Berarti cos negatif, sin negatif. Di kuadran 4 cosnya positif. Berarti tan sama sin negatif. Gitu. Satunya dapat dari mana? Dia kan eh, bilangan yang tidak punya penyebut. Nah, bilangan bulat yang nggak punya penyebut, itu kamu bisa kasih penyebutnya satu. Kenapa, Kak? Karena bilangan bulat berapapun nih kalau kamu bagi dengan satu, hasilnya kan akan tetap dirinya sendiri ya. Nah, dua dibagi satu kan tetap dua. Hingga si dua ini bentuknya kan kita bisa akalin. Akalin menjadi seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat nilai depannya, dapat nilai sampingnya. Depannya dua, sampingnya satu. Gitu. Ya, jadi itu buat ngakalin aja kok. Ya. Mm-mm, betul. Nah, ini ada trik hafalannya nih. Ini boleh nih teman-teman. Ya, kalau misalkan mau pakai trik hafalan ini ya, kuadran satu semua positif. S di kuadran 2, T kuadran 3, C kuadran 4. Betul. Kalau dia ditaruh bukan di kuadrannya dia, berarti dia negatif. Seperti itu. Betul sekali. Mm-mm. Hmm. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya untuk apa namanya untuk sudut dan trigonometri itu kan memang agak tricky ya. Tapi kalau teman-teman sering berlatih, nanti insya Allah lama-lama akan terbiasa mengerjakan nih. Gitu. Tadi mungkin yang awalnya teman-teman bingung nih apa sih itu kok pakai depan samping miring gitu. Tapi setelah mengikuti terus oh tahu ternyata gini nih cara ngerjainnya. Nah, ternyata kan setelah dikerjakan kan lumayan gampang ya teman-teman. Oh, ternyata pakai Pythagoras nih, gini gitu. Terus nanti kalau misalkan apa namanya mencari cos, berarti nanti samping per miring, tan depan per samping gitu. Ya, nanti teman-teman ini perbanyak aja latihan soalnya. Ya, nanti misalkan ketemu soal yang serupa, bisa mengerjakan. Gitu. Soalnya tadi yang soal nomor 1 sampai 3, yang ini nih. Nah, yang pernyataan kayak gini-gini, ini tuh soal UTBK, teman-teman. Yang nomor 1 sampai 3 tuh soal UTBK. Kakak lupa tahunnya tahun berapa? Tahun ini, tahun sebelum-sebelumnya. Ini pernah muncul di UTBK. Jadi tipe soalnya seperti ini. Diketahui apa namanya? Tan, tahu diketahui sin, cos, berapa, terus nanti ada pernyataan, kamu diminta nentuin pernyataan berapa yang benar, yang mana aja, gitu. Ini dari soal TPK juga. Ya, nanti dipelajarin ya, ya. 2022 ya, Kak. Nah, Kakak agak lupa nih ya. Kakak agak lupa tahunnya tahun berapa. Intinya pernah muncul yang nomor 1 sampai 3 ini di UTBK. Oke. Nah, ini karena waktunya udah menunjukkan pukul 20 lebih ya, teman-teman. 22.3 nih. Nah, jadi untuk kelas malam hari ini kita cukupkan dulu.